keadaannya lumayan memprihatinkan gitu ya. Jadi saya bisa mungkin kita penuh dengan keikhlasan kita merawat pasien tersebut, dan alhamdulillah ya, alhamdulillah dari situ pasiennya sembuh, dan rekomendasinya itu lebih banyak gitu Kak, sampai kita tuh sehari bisa 12 visit ke pasien. Nah dari situ kita kewalahan nih, kita kewalahan, kayaknya kita perlu bentuk tim deh gitu kan. Nah, alhamdulillah karena memang kita satu visi satu misi di W2 Care ini, karena memang kita visinya ya niatnya menolong dulu, jangan sampai jangan sampai kita berasumsi tentang materi. Kita bangun value dulu, value kita tuh kalau memang kita sudah terkenal di value kita sudah bagus di masyarakat, insya Allah ya akan naik sendiri gitu ya. Halo, ya, tadi saya sudah sempat memperkenalkan ya, Nur Suha ini salah satu alumni kita dari CCCA yang saat ini sudah mengembangkan kegiatan nursepreneurship di bidang perawatan luka. Oh ya, Bapak Ibu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Nurse Wahyu, terus kemudian nanti di sesi terakhir kita akan ada tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu boleh kalau misalkan ada yang mau diskusi. Nah, Nurse Wahyu ini sekarang lagi di mana nih? Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kayaknya kita perkenal dulu kali ya Kak ya. Ya, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Hidayat. Saya masih bekerja ya, statusnya bekerja di rumah sakit pemerintah di Jakarta Timur. Nah, ini saya sedang apa namanya? Sedang meningkatkan skill ya, terutama di perawatan luka modern. Gitu Kak. Ya, ya. Nurse Wahyu kapan nih ikut pelatihan CWCCA Nurse? Waktu itu pas Ramadan ya, Ramadan di 2023 kayaknya ya Kak ya. Oh, 2023. Iya pas Ramadan itu Kak. Kita ikut di tentunya di Woker ya, di Woker Center. oh, berarti udah 2 tahun yang lalu lah ya. Iya, betul. Sudah 2 tahun. Sebenarnya ya apa nih motivasi waktu itu Nurse Wahyu dalam apa mengikuti kegiatan pelatihan CWCCA Nurse? Ya, kalau motivasi sendiri ini tentunya untuk memperdalam perawatan luka ya, perawatan luka terutama di modern ya. Sebelumnya saya ini sudah merawat pasien, dan alhamdulillahnya ini pasiennya ada yang sembuh, tapi ya itu cuma konsul-konsul ya. Kalau di sini ada Mas Harun, terima kasih Mas Harun. Kemarin sempat kita sebelum mengikuti pelatihan ini kita konsulnya sama Mas Harun ya, teman-teman di Ah, Cirebon ya, teman-teman di Cirebon itu kita konsulnya via WA. Jadi kita hanya tahu step-stepnya tuh ya, kita hanya tahu step-stepnya. Ya, dapat motivasi dari Mas Harun dan teman-teman Cirebon itu coba deh ikut pelatihan di CWCCA, kayaknya ilmunya lebih oke katanya kan. Nah dari situ saya lebih mantep nih buat ikut. Nah ternyata memang benar ya ilmunya luar biasa sekali gitu ya, daging semua. Jadi kita lebih mantep menangin pasien juga ya, lebih detail lah ya kayak untuk ke pasien sendiri. berarti emang ini ya Nurse Wahyu kita lebih motivasinya waktu itu karena memang dari awal sudah melakukan perawatan luka, cuman mungkin mau meningkatkan lagi ya Iya betul, kondisi apa kompetensi gitu. Nah, betul Kak. setelah ikut pelatihan nih Nurse Wahyu, kira-kira apa yang Nurse Wahyu peroleh gitu? Terus gimana sih sebenarnya akhirnya kan tadi motivasinya ini ya mau meningkatkan ini kompetensi terus biar lebih detail nih cara rawat pasiennya. Nah, kalau ternyata setelah ikut pelatihan ekspektasinya tercapai nggak? Terus gimana dia pelatihan CWCCA ini membantu Nurse Wahyu akhirnya meningkatkan karir gitu. Ya, setelah mengikuti pelatihan ini saya ya, terutama saya itu lebih terbuka gitu ya. Mindsetnya itu lebih terbuka. Jadi yang dulunya ya, dulunya saya pikir tuh
cuma jadi perawat gitu ya. Ternyata setelah mengikuti pelatihan ini kita lagi lebih lebih percaya diri ataupun lebih tidak pesimis lagi gitu ya menjadi perawat, dan lebih bangga. Jadi saya jadi perawat tuh lebih bangga tentang study case yang kita punya gitu ya, membantu pasien-pasien yang sekiranya memang perlu bantuan kita itu ya. Dan untuk karir sendiri ini saya rasa mengalami peningkatan ya, walau apalagi di rumah sakit, secara di pemerintahan saya direkomendasikan oleh pejabat utama kepolisian ya tentunya ya, Ya. lebih 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 oke lah. Iya Kak. Oke, jadi maaf ini yang unmute. Nah, jadi memang apa namanya lebih ini ya, nurse. Jadi selain dari em, ternyata bisa meningkatkan percaya diri ini, kepercayaan diri dan juga tadi bangga nih, rasa bangga. Terus juga meningkatkan karir profesional di tempat bekerja ya. Nah, Itu mungkin boleh nggak Nus ceritain sedikit kenapa kok bisa apa namanya Nurse Wahyu nih akhirnya mendapat rasa bangga itu gimana? Nurse maksudnya gimana? Boleh di relate sedikit ya mungkin buat teman-teman oke. juga. Jadi setelah saya mengikuti pelatihan di Woker ini ya Kak ya, kita tuh memang ada pasien ya, ada pasien dan nggak banyak juga yang istilahnya kurang mampu ya. Kemarin itu kita setelah pelatihan ini sempat sempat kosong gitu ya Kak ya, malah nggak ada pasiennya ini ya selama 2 bulan itu. Setelah pelatihan itu kita malah kosong, jadi Mm-mm. kayak waduh ini apa yang salah ya. Terus sempat ada satu yang hubungin hubungin kita gitu, hubungin tim ya, seperti biasa kita kontrak waktu, kontrak segala macam, kita datang ke rumahnya tuh home visit, dan ternyata pasien tersebut seorang janda gitu ya, seorang janda, dan keadaannya lumayan memprihatinkan gitu ya. Jadi bisa mungkin kita penuh dengan keikhlasan kita merawat pasien tersebut, dan alhamdulillah ya, alhamdulillah dari situ pasiennya sembuh, dan rekomendasinya itu lebih banyak gitu Kak, sampai kita tuh sehari bisa 12 visit ke pasien. Nah, dari Oh, situ kita kewalahan nih. Kita kewalahan, kayaknya kita perlu bentuk tim deh gitu kan. Nah, dari 12 pasien tersebut kayaknya kita perlu orang, dan alhamdulillahnya sampai kebetulan sekarang di W2 Care itu, di platform di sosial media kita juga yang W2 Care itu ya. Jadi tim kita sudah jalan sampai segitu jauhnya gitu, dan eh, itu pengalaman luar biasa sih sampai ke bentuk tim yang solid ini gitu Kak. iya. Iya, Jadi iya, sekarang berarti jadi Nurse Wahyu ini Bapak Ibu beliau punya tim home care di W2 Care ya. betul Kak. Iya. Sekarang kalau berarti ini cukup menginspirasi ya. Jadi ya. Em, mohon maaf saya mute terlebih dahulu ya Pak. Mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab setelah. Nah, jadi tadi em, Mas Wahyu cerita nih terkait dengan bah, pas selesai pelatihan malah sebenarnya sempat apa namanya kosong 2 bulan ya. Sebenarnya ini salah satu Betul. cerita yang menurut saya sangat menarik ya bahwa ini karena kemarin gini nih Mas Wahyu banyak dari alumni nih bertanya gitu. Iya saya juga pas selesai pelatihan sama mungkin ya kondisinya sempat susah-susah ya untuk memulai apa namanya home care-nya gitu ya mengaplikasikan kompetensinya gitu. Dan ini salah satu cerita menarik Mas Wahyu memulai dari memberikan apa namanya perawatan yang gratis ya ke seseorang yang kurang mampu, tapi itu justru membawa rezeki yang lebih Betul Kak. apa namanya banyak ya. Maksudnya dapat memberikan rekomendasi pasien yang lebih banyak akhirnya di kemudian hari. Nah, tapi sebenarnya nih Nurse Wahyu, apa sih yang kesulitan ya mungkin kesulitan yang dihadapi apa namanya setelah untuk membangun tim yang way to care ini?
tantangan atau hambatan yang mungkin Wahyu alami selama membangun tim ini seperti apa? Kalau kesulitan, alhamdulillah karena memang kita satu visi, satu misi di W2Care ini, karena memang kita visinya ya niatnya menolong dulu, Menolong. jangan sampai kita berasumsi tentang materi. Kita Ya, bangun value dulu, value kita tuh kalau memang kita sudah terkenal di value kita sudah bagus di masyarakat, insya Allah ya akan naik sendiri gitu ya. Nah, untuk kesulitan sendiri mungkin malah di profesi lain ya kak ya, profesi lain yang semisalnya tidak mendukung dengan modern one ini masih pakai yang tradisional gitu ya, masih pakai yang konvensional, itu kesulitan kita malah di profesi lainnya sih kak, yang belum mendukung kita itu. Jadi ya kita kita akalin, kita siasatin dengan ya sudah, semisal kalau mau ketemu dengan profesi lain ya sebisa mungkin yang direkomendasikan ke beliau ya kita pakai dulu. ya, ya, membangun value ya. Betul kak. Ya, saya setuju nih, Nurse Wahyu. Memang value itu yang akan membawa kita apa ya mencapai goals ya. Itu value itu goals kita. Jadi itu akan apa ya dalam membangun suatu tim itu value satu satu visi satu value itu penting supaya kita bisa berkembang dengan baik. Saya setuju nih, Nurse. Oke. Eh, Mungkin ada nggak Nurse Wahyu boleh apa namanya kalau misalkan tadi kan dari sisi ini ya, ternyata setelah pelatihan luka, salah satu visi Mas Nurse Wahyu ini adalah bisa membangun atau menolong lebih banyak orang dengan luka. Tapi kalau dari sisi profesionalisme nih, misalnya peluang apa ya, kesempatan apa saja yang mungkin lebih terbuka lagi nih ketika sudah punya kompetensi baru. Oke, kalau dari memang profesionalisme, kita setelah pelatihan ini, kita tuh sebenarnya kan sudah melakukan pelatihan luka modern ini, apa namanya, melakukan perawatan luka modern ini sudah lama. Tapi setelah pelatihan kita baru muncul nih di sosial media, di itu kan kita muncul, baru di situ kita sertakan yang CWCCA, yang gelar kita, yang kalau memang kita sudah bersertifikat perawatan luka modern. Nah setelah itu banyak yang merekomendasikan, terus kemarin kan yang di video kita sempat yang naik, yang sempat FYP ya istilahnya, sampai Ya, kita sampai 7 juta kayaknya viewernya ya. oh Nah ya, Nurse. ya sampai 7 juta kita viewersnya. Nah dari situ banyak yang konsul ternyata kak, jadi banyak yang konsul dari daerah, dari kayak Maluku kita kemarin ada. Nah jadi kakaknya itu konsul, dia ngirim foto pertama, setelah itu ngirim foto selanjutnya, merasa kak ini aku udah ini nih lukanya jadi kayak gini, jadi bagus gitu ya kayak. Jadi ada kebanggaan tersendiri di saya dan tim, bahwa oh ya kita tuh bisa loh kayak gini loh, bisa. Jadi lebih lebih ke bangga karena memang kan nggak semua ya kak ya, nggak semua Ya, orang orang begitu gitu ya, apalagi ya, dengan kita yang share-share, kita yang nggak istilahnya tidak pelit ilmu gitu ya kak ya. ya. Betul kan. Ya, berarti reach out lebih banyak orang itu eh, apa punya kesan tersendiri ya buat Wahyu. Iya Lebih betul kan. Nah, ada nggak sih terus kayak mungkin dalam apa ya membangun tim ini ya Way to Care sampai mungkin sekarang sudah bisa menolong lebih banyak pasien. Itu ada nggak sih masa-masa mungkin demotivasi? Kemarin juga ada tuh beberapa alumni yang, aduh saya gimana sih meningkatkan motivasi biar saya tuh apa namanya kalau lagi apa ya lagi ibaratnya menghalau rasa malas untuk apa namanya ketemu pasien. Hmm, ada sih kak, ada sempat sempat begitu saya, kalau apalagi dengan pasien-pasien yang tidak berprogres gitu ya, yang pasien-pasien yang kayaknya kok ini kayak gini-gini aja gitu ya. Nah setelah mengikuti pelatihan ini kita jadi lebih banyak mentor ya, lebih banyak mentor ya. Jadi kita kumpul dengan orang-orang yang istilahnya lebih
lebih paham ya. Kalau saya kan memang lagi baru belajar gitu. Jadi motivasinya kita mengikuti event-event ya, kayak kemarin tuh kita kayak ikut ke Diabetes Expo gitu ya, di Stoma Week gitu kan. Itu kita lebih ke motivasinya lebih banyak gitu, ketemu mentor-mentor yang luar biasa gitu ya, apalagi dengan mentor-mentor yang sudah sukses di bidang luka tersebut. Saya rasa nanti jadi motivasi tersendiri lagi gitu Kak, untuk lebih berkembang lagi ya. Jadi apa yang kita eh, temani kan itu istilahnya mempengaruhi kita gitu Kak. Ya, jadi dengan ketemu ikut apa namanya ikut lagi ketemu apa ya komunitasnya ya Iya terus ya betul, mungkin ketemu dengan komunitas luka itu membuat motivasi lagi ya ketika kita mendengar mungkin atau memperoleh insight dari teman-teman kita yang lain. betul Kak. Ya, Em, apa namanya? Nah ini Nars, mungkin ini lebih praktikal ya. Tadi kan mungkin ini memang value-nya itu adalah kita bukan value-nya. Maksudnya ketika kita mau menolong lebih banyak orang itu ada strategi apa ya? Strategi bagaimana kita bisa em, memperkenalkan diri atau eh, memperluas ya jangkauan dari jasa kita ke masyarakat itu gimana? Mungkin Mas Wahyu mau cerita atau mau berbagi nggak strategi yang selama ini Mas Wahyu gunakan gitu ya untuk bisa memperluas jangkauan dari pengguna jasa kita gitu ya sebagai Baik, perawat luka. baik Kak. Jadi kalau saya dan tim itu ya, saya kan membentuk tim W2 Care ini ada salah satu ya Mas Andre ya. Jadi kita kerja satu rumah sakit. Memang ini satu rumah sakit itu sudah merekomendasikan kita kalau ada luka ya, apalagi dengan pejabat-pejabat yang istilahnya atensi ya, itu sudah pasti rekomendasi ke kita. Tapi kalau untuk masyarakat-masyarakat yang istilahnya menengah ke bawah atau itu kita strateginya mungkin untuk menentukan apa istilahnya fee ya, fee bayaran apa ataupun jasa kita, biasanya kita ke pasiennya dulu Kak. Jadi pasiennya dulu kita kaji kemampuannya pasien ini gimana, eh, yang sakit siapa, itu kita kaji dulu. Jadi kita tidak matokin harga yang harus, misal harus segini gitu, kita nggak matokin segitu. Jadi gimana caranya pasien ini tetap dapat pertolongan kita, tapi tidak memberatkan di pasien tersebut atau bahkan keluarga tersebut. Jadi tidak mengganggu finansial dari keluarga tersebut. Ya, kita biasanya di pertemuan pertama kita omongin gimana apa namanya dari fee-nya, dari nanti peralatannya gimana. Biasanya kita omongin. Jadi nggak melulu tentang finansial gitu ya, Kak. Ya, ha. Ya, Ya, luar biasa ya. Jadi memang apa namanya ini menurut saya Nurul Wahyuni dan tim ya, Wahyu dan tim cukup menginspirasi ya terkait dengan bagaimana kita tuh intinya niatnya adalah menolong dulu nih. Jadi kita mau semua mungkin pasien itu semuanya bisa tertolong dengan kompetensi yang kita punya ya perawatan luka ini. betul, Kak. Ya, saya setuju banget nih dengan Mas Wahyu karena memang apa namanya salah satu dari apa mungkin sumpah profesi kita ya sebagai tenaga kesehatan itu adalah memberikan pertolongan ya kepada eh, pasien ya supaya apa namanya mereka bisa memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Betul. Nah, ya berarti mungkin ini lebih banyak karena rekomendasi ya supaya mereka lebih mengenal kita. Mungkin nih kalau di sosial media sendiri biasanya eh, apakah sosmed itu berpengaruh nih untuk bisa apa memperluas apa biar pasien itu bisa mengenal kita nih nurse. Yang kami rasakan itu sangat pengaruh ya, Kak, ya. Apalagi dengan kita yang sekarang gitu ya. Dengan kita yang sekarang tuh siapa sih nggak pegang HP ya kan? Ya, Iya, jadi makanya eh, kita konsisten buat upload karena memang kemarin kita coba ke YouTube
kita ke band ya, kita ke band, kita coba ke TikTok, itu kita udah berapa kali bikin juga ke band. Jadi kita konsisten masih ke Instagram. Kalau Instagram mungkin ya ke band cuma di istilahnya cuma bisa dilihat gitu. Karena memang kita luka ini sangat susah ya kayak buat edukasinya ya Kak. Edukasinya sangat susah. Kalau kita nggak upload lukanya, gimana orang lain bisa percaya kalau kita tuh ini loh kita tuh merawat luka ada progresnya gitu. Kalau kita nggak upload lukanya, orang lain juga mana buktinya kan gitu. Jadi sangat susah. Berarti lebih ini ya berbasis bukti ya. Jadi bagaimana orang bisa meningkatkan kepercayaan terhadap kita itu melalui mungkin portofolio kita ya, Betul Kak. bukti Studi-studi nyata. case kita yang kita punya sih Kak. Oke. Nah, ini mungkin kita buka nih ya sesi eh, tanya jawab nih mungkin Nurse Wahyu, mungkin ada dari Bapak Ibu peserta talk show kita pada siang hari ini yang mungkin mau berdiskusi gitu. Adakah yang mau bertanya mungkin ya kepada Nurse Wahyu terkait dengan pengalaman beliau ya menjadi perawat luka. Sesuai dengan judul kita siang hari ini nih, Ruang Rawat Luka. Em, Oke, mungkin kalau sambil menunggu ya nih Mas Wahyu, Em, mungkin ada nggak apa namanya apa ya kalau eh, feedback dari pasien itu biasanya seperti apa sih Nurse Wahyu? Apakah ada perbedaan nih ketika kita dulu mungkin belum mengikuti pelatihan sama setelah mengikuti pelatihan dari segi feedback atau mungkin kepuasan bukan kepuasan ya ya feedback dari pasien gitu. Kalau sebelum pelatihan mungkin kita kurang kurang pede buat edukasi ya. Setelah Mhm. pelatihan kita lebih pede ke edukasi ke pasien. Jadi feedbacknya itu sangat positif ya, sangat positif ke kita. Lebih semisal pasien itu sembuh ya, sembuh kan ada kepuasan tersendiri buat pasien tersebut. Jadi mereka menganggap kita ini sebagai saudara, walaupun pasien sudah sembuh, walaupun mau ada acara apapun kita diundang gitu ya. Itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali ya oleh keluarga-keluarga yang istilahnya sudah nggak butuh kita lagi gitu ya karena memang pasiennya itu sudah sembuh tapi tetap menghubungi kita tetap itu jadi saudara erat kan apalagi kita di perantauan kayak gini kan ya. Jadi menambah saudara juga. Jadi ketika pasien puas dengan layanan, kita jadi lebih dekat mungkin ya dengan mungkin bukan lebih dekat ya. Jadi dapat uh, kedekatan tersendiri lah ya terkait dengan pasien. Oke, ini ada nih pertanyaan nih Nurse Wahyu dari Pak Iqbal. Kalau kita merawat pasien, tapi keluarga pasien ada yang perawat dan seakan-akan mereka ngajarin kita, itu gimana sih menghadapinya, Nurse Wahyu? Oke, Itu dari pertanyaan pengalaman. yang bagus nih Pak Iqbal ya. Kalau semisalnya keluarga pasien tersebut orang medis berarti ilmu kita memang harus lebih tinggi daripada ilmu yang kita rawat gitu ya jangan sampai uh, keluarga atau bahkan itu malah ngatur-ngatur kita gitu ya. Jadi tentunya kita harus meningkatkan ilmu kita, jangan harus lebih skill kita harus ditambah. Jangan jangan sampai pasien tersebut terkesannya kok malah ngatur-ngatur saya gitu ya. Kalau kita punya ilmu yang lebih, punya pengetahuan yang lebih, tentunya mereka akan lebih welcome ke kita, lebih paham tentang perawatannya atau bahkan metode-metodenya kita lebih pede gitu. Mungkin tadi ya, dengan menggunakan evidence ya, apa, tadi ya, mungkin perawatan-perawatan, kasus-kasus, studi kasus kita sebelumnya ya, Nurse. Iya Mungkin, betul. iya.
Ya memang ini salah satu tantangan juga ya kalau apa namanya ketemu keluarga yang mungkin eh, jadinya kita diatur gitu lah sama keluarga. Padahal yang penting ya saya setuju ya dengan Soyo, dengan kita gunakan pengetahuan kita, kita edukasi dan juga mungkin tadi dengan bukti dan mungkin penggunaan bahasa juga ya. Penggunaan bahasa. Ini izin menambahkan ya. Jadi penggunaan bahasa kita lebih halus lah ke pasien dan korban. Oh, ini ada pertanyaan nih, Nurse lagi. Bagaimana menyiasati harga dan biasanya, oh ya, maksudnya bagaimana lah ya menyiasati harga dan biasanya di kisaran berapa dan Nurse Wahyu tinggal di mana? Mungkin kalau untuk kisaran, kalau Nurse Wahyu nggak mau menyampaikan nggak masalah, tapi boleh mungkin Nurse Wahyu sharing ya, gimana sih biasanya menentukan harga, mungkin supaya pasien tidak terbebani, tetapi juga eh, jasa profesional kita tetap dihargai gitu ya, mungkin. Baik. Pertanyaan dari Pak Reni ya, bagus nih ya. Ke masalah tentang harga ini sangat sangat apa ya, sensitif sekali kalau kita ngomongin tentang finansial ya. Karena memang kita butuh istilahnya modal ya. Untuk kisaran harga kita nggak pernah yang matokin kamu harus gini, kamu harus gini, itu nggak pernah. Jadi kita benar-benar lihat dari pekerjaannya, dari keuangannya, kita benar-benar dilihat. Nah, untuk menyiasatinya, mungkin perawatan modern ini untuk alat-alatnya emang tergolong untuk harganya lumayan tinggi ya. Jadi kita siasatin nih gimana caranya ya, cost-nya kita ini kita tekan, jangan sampai boncos di alat-alat tersebut. Jadi kayak semisal kalau di dulu ke pas zaman kita mundur ke belakang itu kayak nyuci luka aja harus pakai NaCl misalnya kan. Nah, kita siasat ini kan kita bisa pakai air mineral biasa, kita juga bisa. Jadi kita pakai air mineral, jadi keluarga pun tidak terlalu banyak keluar kosnya. Kita juga bisa menekan gitu. Untuk Jakarta sendiri sih ya itu ya, kita nggak bisa memastikan harganya karena memang kita harus melihat dari keuangan pasien tersebut sih Kak. Jadi apa mungkin dari beberapa penekanan di biaya BHP ya dengan tetap standar tapi mungkin dengan harga yang kita cari. Memang kalau lihat dressing mungkin dressing ada yang harganya lebih murah juga ya. Betul. Kita cari opsi-opsi lain yang sesama menguntungkan ya, menguntungkan buat pasien tentunya. Jangan Ya. sampai kita juga merugi, jangan sampai. Tapi kalau semisal amit-amit kok kita minus gitu ya, kita minus, tentunya kalau kita dengan penuh keikhlasan menolong, insya Allah nanti terganti kayak saya di kita subsidi silang ya, ada pasien mampu, pasien tidak mampu. Dari keuntungan pasien mampu tersebut kita kita apa namanya belanjakan modern dressing yang sekiranya ini cocok buat luka pasien tersebut. Jadi mungkin ya itu salah satu strateginya ya dengan Mm-mm, eh, cara subsidi silang. betul. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih, Mas Wahyu. Bagaimana kita menanggapi komplain ya mungkin nih, ada pernah kasus apa pernah ada kasus yang kurang puas dengan pelayanan dan bagaimana cara kita membangun kepercayaan kembali? Mungkin pernah nggak ada experience seperti itu? Ini dari siapa Kak tadi? Untuk yang komplain tadi dari siapa Kak? Oh Pertanyaan. ya ini yang apa pernah ada kasus yang kurang puas dengan pelayanan Oh, tim dan bagaimana menanganinya kembali, ya. membangun kepercayaan kembali ini mungkin lebih ke handling tadi ya Mm-mm. ketidakpuasan. Dari Kak Hafsah ini ya. Ya, Ya, betul. Kalau misalnya dari kami itu memang pertemuan awal ya. Pertemuan awal itu memang sangat-sangat krusial gitu ya. Ini menentukan memang pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita jelaskan dulu, kita jelaskan yang benar-benar
mengerti antara pasien dan keluarga, jangan sampai memang ada komplain di belakang. Jadi kita jelaskan yang benar-benar semisal untuk kesembuhan pasiennya, kita harus motivasi gimana, gitu, apa yang harus dilarang, apa yang harus diperbolehkan untuk pasiennya, jangan sampai nanti ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di belakang. Jadi edukasi ya dari Ya, awal ya mungkin ya. ya Ya, kita ini salah kita satu kita ya. bina trustnya dulu di awal. Kalau semisalnya dari pasien tersebut kok ini kok kayaknya nggak welcome banget sama kita gitu ya. Jadi kita kita bikin pilihan mau lanjut ke kita atau mau berhenti di situ. Jangan sampai di akhir-akhir itu malah banyak komplain ke kita tuh, ya jangan sampai. Kita kan nggak berharap ke situ. Kita juga niatnya kan niatnya yang baik gitu ya. Kalau sesuatu kan di agama kita juga dibilang kalau niat kita baik, insya Allah juga hasilnya juga akan baik. Kalau Ya, untuk jadi ya. kalau untuk membangun kepercayaan kembali setelah komplain, kita buktikan dengan study case pasien-pasien yang lain kalau kita tuh mampu merawat luka tersebut. Ya, Ya, jadi mungkin memang tadi ya komunikasi dengan yang baik ya. Jadi melalui tadi studi kasus dan juga tadi menjelaskan di awal ya Nurse Sofi ya betul, terkait dengan proses penyembuhan luka. Jadi satu apa namanya sering ya kita mungkin menghadapi masalah pasien apa tidak puas gitu ya. Jadi ini memang kita harus cari tahu ya tadi penyebabnya kenapa sehingga kita bisa menghandling itu dengan lebih baik. Jadi tadi mungkin salah satu strateginya adalah melalui edukasi di awal, kontrak waktu yang jelas dan selalu melakukan komunikasi yang baik dengan pasien ya. betul Kak. eh ya, mungkin saya mungkin ada sedikit pengalaman juga sih sebenarnya soal dapat apa namanya komplainan itu biasanya kita juga sama ya melakukan edukasi yang kontrak waktu di awal bukan kontrak waktu kontrak edukasi di awal yang jelas informed consent kemudian juga selalu melakukan mengkomunikasikan perkembangan pasien dengan pasien itu akan membangun trust kembali. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya. Eh, maaf, ini ada Pak Ruswadi. Untuk pasien yang tidak mampu, apakah ada kerjasama dengan lembaga atau badan amal? Mohon izin Bapak, katanya senior saya ini Kak. Untuk di W2K sendiri Bapak belum Bapak. Jadi kita masih menggunakan subsidi silang ya. Jadi kalau pasien mampu sama pasien yang tidak mampu kita menggunakan subsidi silang. Kita keuntungan dari pasien mampu ini kita olah gimana caranya bisa pasien yang kurang mampu ini bisa tertolong dengan baik gitu sih Bapak. Siapa Pak? Tapi mungkin ini bisa dikonsider Mas Wahyu buat next gitu ya. Kita apa namanya ya bekerja sama ya mungkin dengan beberapa lembaga amal kayak Dompet Duafa gitu. Itu mungkin mereka Betul. bisa memberikan bantuan. Ya, karena Atau memang mungkin ya. kita kan terkendalanya belum istilahnya belum ada legalitas ya kayak kita masih Oh, pasien ke ya ini ya, ya masih masih home care ya. visit-visit ya masih home care. Jadi kita terkendalanya itu kalau kemarin sempat ngobrol sama pengacara karena memang kita belum ada legalitas gitu. Ya kalau kamu mau niat nolong ya tolong aja nggak usah yang aneh-aneh gitu. Jadi kita ya sudah kita masih nanti Allah yang nolong. Ya, ya, mungkin bukan legalitas kali ya Nurse Wahyu, karena Ya, pastinya kalau Nurse Wahyu home care itu kan salah satu karena sudah punya SIPP di tempat kerja, maksudnya itu termasuk legal ya. Mungkin ini ya wadah lembaganya ya, betul. ya yang belum ada lembaganya. Ya, jadi ya, memang sih kalau untuk kerja sama-sama lembaga amal gitu kita butuh lembaga yang jelas kayak bisa dalam bentuk yayasan atau apa namanya eh apa kayak PT atau semacamnya. Iya. Iya. Kita belum mandiri. Insya Allah nanti ke depannya target kita ya seperti itu.
Bisa punya lembaganya ya. Amin, seperti Woker ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari nurse dari Pak Randy. Bagaimana cara memanage keuangan dengan tim atau mungkin membagi hasil keuntung atau keuangan dengan tim? Bagaimana cara perhitungannya? Oh, ini mungkin ini ya cukup terkait dengan financial management di dalam tim Betul, Popcam. oke. Pertanyaannya bagus sekali nih Pak Reni. Tapi kita kita sebagai tim W2 Care ini yang pertama itu memang harus satu visi dulu, harus satu visi misi dulu. Jangan sampai di tengah-tengah kita pecah belah karena masalah keuangan, apalagi keuangan gitu ya. Ya, yang nggak banget gitu ya. Kita yang notabene-nya visinya ingin membantu sesama, kok kita berantem karena uang, itu nggak banget gitu. Jadi kita di awal kita satukan visi misi dulu. eh, untuk masalah keuangan memang kita butuh uang, semua semua nggak mungkiri itu uang itu butuh banget. Tetapi yang terpenting itu tadi ya, jangan sampai kita eh, istilahnya berantem ya, nggak akur lagi sama tim itu karena uang ya. Kalau keuntungan kita pasti baginya insya Allah sudah dalam apa ya namanya keadilan Sesuai lah ya. porsi ya, sesuai Iya, porsi sesuai kerja. porsi ya. Ya, ya mungkin ini karena mungkin juga tadi apa namanya em, ini maksudnya timnya tuh tim eh, karena tadi mungkin juga karena nggak ada belum ada lembaganya ya biasanya. Ya, jadi memang mungkin pasti pasti sesuai dengan porsi masing-masing tim. Nah, adakah Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Sore meneh. Ya, jadi kita sambil Oh. menunggu nih Bapak Ibu yang lain untuk bertanya ya, ataupun membuat pertanyaan. Ya, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu untuk bertanya nih, saya ada pertanyaan nih Nurse. Biasanya apa namanya? Bagaimana Nurse Wahyu dan tim mungkin ini karena Nurse Wahyu dan tim kan bekerja secara, maksudnya juga bekerja di rumah sakit gitu ya, membagi atau memanage waktu nih untuk bisa pergi home care. Karena mungkin ini jadi salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan juga kalau lagi ada meeting alumni gitu ya. Jadi gimana sih kita memanage waktu gitu? Ya, ini yang Supaya- sering sering kendalanya kita gitu ya, karena memang kita masih kerja di institusi, tentunya masih punya jadwal tetap. Nah, sebagaimana sebisa mungkin pasien-pasien tetap kita tangani. Kita bikin jadwal biasanya Kak, bikin jadwal. Ada satu pasien itu satu PJ, jadi satu penanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab pasien ini. Jadi pasien A ya, pasien A. Jadi sewaktu perawat ini nggak bisa atau ada jadwal kebentur, perawat-perawat lain ini, tim ini membackup gitu ya Kak ya. Jadi jangan sampai pasien tersebut kosong, jangan nggak di visit itu jangan sampai. Jadi kita saling bergantian sih Kak. Jadi ini ya saling backup antara tim komunikasinya mungkin lewat apa Mas Wahyu? Grup. Kita punya grup. Ya, Ya, jadi masih ini ya apa namanya tetap dari tim saling membackup untuk apa namanya terkait dengan penjadwalan. Karena mungkin betul. nah gimana nih Nes kalau misalnya terlalu apa ya mungkin kita kan sebagai manusia ya menjaga work life balance-nya gimana nih? Menjaga untuk work life balance-nya mungkin ya, kalau memang sudah jenuh istirahat dulu Kak. Iya, istirahat dulu, mau kemana dulu pasiennya kita tinggalin dulu. Tentunya ada yang nge-backup. Jadi kalau jenuh itu kan nggak semuanya jenuh kan Kak. Jadi Iya. ya, ya kalau memang ada satu yang jenuh, ya sudah mau kemana dulu silahkan. Jadi istirahat dulu. Jadi Ya, lebih healing dulu. Iya.
Saya pernah ada nih mungkin teman-teman di sini yang mungkin kalau ada Wahyu ada kerja sama bareng sama beberapa tim, jadi ada yang backup ya. Mungkin Betul, karena kemarin Mas ada tuh yang dia ternyata dari pagi sampai siang di rumah sakit, terus dari sore sampai malam home care itu juga ada. betul ya. Ya, saya sangat apa ya appreciate dengan Bapak Ibu semua yang mungkin yang home care ini ya apa namanya dari pagi sampai malam gitu ya kerja itu luar biasa untuk bisa menolong lebih banyak pasien di tempat Bapak Ibu semuanya. Oke, nah ini ada pertanyaan Mas Wahyu dari teman-teman itu ini ada dari Pak Andre ini kapan lanjut ke CWCC nih Mas? Ya, ya, ini Mas Wahyu ini dan timnya ya mungkin Mas Wahyu dan tim ini harus lanjut ya kayaknya saya supaya lebih mendalami lagi luka. Ini Mas Andri ini emang teman saya nih Bu. Oh, ya. Ini yang di Rinwe Dua Care Mas Andri nih. Jadi kita berdua Oke. memang ya sudah bekerja sama udah lama ya. Kalau untuk lanjut ke CWCC mungkin selesai nurse ya, karena memang saya sama Mas Andri sedang study nurse ya, Oh, biar tidak kebagi kita mikirnya biar gak terlalu banyak ya. kegiatan. Ya Baik, ditunggu ya Mas Wahyu dan Mas Andre baik. untuk segera TWCC nih. Ya, nanti kan target kita kan memang masuk the winners kan. Oke. Siap, siap, siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Selain promosi sosial media Instagram, apakah ada media lain kita gunakan untuk tadi ya, promote jasa ya? Ya. Kalau di sosial media, karena memang kemarin kita ke band banyak ke band ya, sekarang mainnya masih di Instagram. Di Instagram aja si Pak Rizal ya. Dan memang Instagram itu ya kalau ke bandnya mungkin cuma disembunyikan aja ya, di kita klik itu juga tetap bisa muncul gambarnya. Kalau untuk YouTube, YouTube kemarin ke band, TikTok ke band, Facebook juga ke band, ya ke band. Oh ya, ini kebanyakan karena sharing foto ya? Iya, sharing foto lukanya itu Kak. Karena memang kan itu kekerasan ya jatuhnya. Jadi Iya, ya, masuk ke eh, band. apa? Tapi kalau kita tidak share foto, ya orang lain juga belum yakin percaya banget sama kita gitu Kak. Karena memang buktinya kan mana buktinya kamu merawat luka sampai sembuh, nggak ada. Pasien kemarin itu tuh satu pasien yang memang kecantol bener ke dari Instagram itu ada. Di, saya sempat home visit ke sono, itu pasiennya ngomong sendiri. Kan saya tanya, Pak kenapa nggak ke vaskes atau ke yang apa namanya klinik klinik ke sebelah gitu ya Kak ya, nggak sebut Ya, merek ya, nggak klinik ke sebelah gitu ya. Bapaknya cuma jawabnya enjoy aja gitu, karena saya nggak ada data buat menunjukkan bahwa klinik itu benar gitu Mas katanya. Kalau Mas Mas Wahyu kan ini sudah ada nih, ini sudah ada bukti-buktinya, jadi saya lebih percaya. ya. Jadi ini ya memang berbasis tadi ya berbasis kepercayaan pelanggan melalui apa namanya eh, melalui tadi bukti studi kasus ya. Betul Kak. Ya memang iya sih memang salah satu jadi kendala juga ya di kita itu adalah kalau di sosmed ya Meta terutama itu memang kalau ngupload foto-foto yang luka gitu memang ada sering ke ban-nya sih. Oke, ini kita juga mengalami hal itu sih di Ukir. Kalau selain sosmed ada kayak promote, maksudnya yang non online gitu ada nggak? Karena memang ya ini saya sih nggak begitu yang pakai browser gitu enggak sih ya. Saya juga bentuk kartu nama juga ada kartu nama, tapi nggak terlalu yang aktif gitu Kak. Jadi kayak nyebar-nyebar gitu enggak, karena memang sudah berbasis dengan study case tadi, malah orang-orang itu rekomendasi kita sih. Rekomendasi dari semisal pasien ini dirawat di suatu rumah sakit dan pulang, itu biasanya
rawat sama Mas Wahyu aja nih, ini nomor HP-nya gitu. Jadi kita nggak terlalu aktif yang gencar-gencar promosi itu enggak. Berarti memang ini ya dari promosi. Kalau pasien puas, dia akan merekomendasikan ke temannya gitu ya. Betul, betul, Kak. Ya, Jadi yang jadi teman-teman kita perawat itu di rumah sakit kita yang kerja situ udah rekomendasi ke kita sih. ya, jadi emang ini ya. Ini emang kalau di apa kesehatan ya di kita itu emang rekomendasi temennya tuh emang masih jadi apa ya? eh, Media promosi yang sangat bukan media promosi, mungkin media kita dapat apa namanya kepercayaan pelanggan baru itu eh, menjadi salah satu strategi yang paling kuat. Jadi memang bagaimana caranya kita bisa membuat pasien puas supaya dia bisa merekomendasikan lagi ke temannya untuk eh, melakukan perawatan di kita. Ya, masih masih mulut ke mulut Motif itu banget sangat ya. masih masih kental banget dan itu manjur banget. Ya, dan masih sangat efektif ya. Iya, Iya. betul, Kak. Oke. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya, eh, adakah yang masih mau ditanyakan nih? Karena kita sebentar lagi, karena sudah mulai jam 3 kita akan, apa namanya, waktunya hampir habis. Mungkin kita bisa satu pertanyaan lagi, silahkan masih ada Nurse Wahyu di sini yang akan sharing. Oke, ini ada satu nih pertanyaan nih dari Bu Devi. Untuk ambil pelatihan luka itu harus kerja berapa tahun atau gimana? Dan kalau D3, apakah sudah bisa buka praktek? Terima kasih. Ini nanya pelatihan ya. Oh, iya. Oke. Kalau pelatihan ini Nanti dari Kak Devi saya ya. bantu jawab kali Nah, ya. ya, kalau dari pelatihan Kak Pipit yang lebih paham. Iya, jadi Bu Devi kalau untuk pelatihan luka itu sebenarnya nggak ada untuk CSSA sendiri nggak ada harus minimal berapa tahun kerja gitu ya. Jadi boleh setelah mungkin Ibu lulus kuliah pun bisa boleh langsung ikut pelatihan. Syaratnya adalah ibu punya STR aktif ya. Jadi supaya apa namanya sebenarnya nggak harus punya STR aktif. Cuma kalau punya STR aktif itu akan lebih SKP-nya bisa masuk gitu ke pelataran sehat. Tapi nggak ada minimal berapa tahun kerja. Kecuali kalau yang program CWCC dan juga program Indonesian FNAP yang advance itu memang ada minimal pekerjanya. Cuma kalau untuk yang CWCCA tidak ada. Dan untuk D3 bisa buka praktek atau tidak itu tergantung dari kebijakan masing-masing daerah ya kalau setahu saya. Jadi ada di beberapa daerah kalau di jadi nanti Ibu boleh cari tahu di daerah masing-masing ya di Dinkesnya masing-masing ada persyaratan minimal untuk membuka suatu praktek mandiri keperawatan itu seperti apa karena tiap daerah aturannya cukup berbeda terkait dengan apa namanya minimal minimal apa sih minimal pendidikan itu beda-beda. Jadi boleh silahkan di ke Dinkes untuk bisa dapat informasi lebih detail. Tergantung daerah mana Bu Devi. Ya, ini tambahannya harus selalu senang dengan kondisi apapun, dengan luka ya. Karena ini kayaknya luka agak ini ya serem-serem gitu ya kalau yang nggak suka dengan bau-bau luka yang kadang kurang sedap gitu ya. Itu bisa nggak bertahan lama ya. Ya, oke. Ya memang karena luka kita butuh senang dulu ya dengan apa yang kita jalani. Oke, mungkin ada closing statement kah dari Nurse Wahyu terkait dengan talk show kita pada sore hari ini? Baik. Untuk pelatihan luka di CWCCA ini sangat sangat bagus sekali ya karena memang ini membuka mindset kita ya, membuka mindset kita tentang gimana perawat itu nggak jadi perawat yang gini-gini aja gitu ya. Kita bisa dan saya bangga menjadi perawat ya, yang dari kemarin pikirannya pesimis tentang perawat, saya bangga jadi perawat dan kalau mau ikut CPCCA itu seru banget. Cobain aja dulu, nanti pasti ketagihan. Ya.
Ya, terima kasih Nurse Wahyu atas sharing-sharingnya pada Ya, siang hari ini. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua yang ada di uh, kegiatan talk show kita pada siang hari ini. Em, Baiklah, kita akan akhiri ya. Terima kasih sekali lagi Nurse Wahyu dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam bincang-bincang sore kita. Nanti boleh stay tune, mungkin kita akan ada lagi dengan pembicara-pembicara inspiratif lainnya. Terima kasih Nurse Wahyu dan tim Way to Care. Semoga sukses selalu ya Way to Care-nya. amin. Amin, Kak. Ya, semoga dilancarkan juga pendidikannya saat ini. Amin. Ya, terima kasih. Sampai Terima kasih, jumpa Bapak Kak. Ibu semuanya.